Jangan Furnace, gua Revan, dan Halo Rival Desa di tahun 2024. Jadi video ini merupakan bentuk recap gitu, terhadap apa yang terjadi tahun ini 2023 dan apa yang harus dibenahi di tahun 2024. Video ini ya terinspirasi dari Eno Bening yang memang dia tuh emang bikin video gitu untuk dia di tahun ini dan apa yang harus dibenahi sama dia di tahun depan gitu. Dan gue udah bikin ini dari tahun 2020 yang dimana itu judulnya adalah untuk kita tahun 2021 dan sampai sekarang berjalan dan gue ini mungkin gue nggak tahu sih ini tahun keberapa kayak udah keempat kalinya kayaknya gue bikin video ini dan ini adalah untuk Pires di tahun 2024. Jadi apa sih yang terjadi di tahun 2023 gitu? Secara ya gambaran besarnya tahun 2023 ini anjlok banget, bener anjlok banget. Memang ada roller coasternya, tapi nggak roller coasternya juga sekalinya turun tuh bener-bener ke jurang banget gitu, kayak bener-bener anjlok banget gitu. Naik ya oke, tapi turun juga blar gitu, kayak langsung jatuh ke jurang banget gitu. Jadi kayak nggak bag- nggak bagus-bagus, nggak bagus banget gitu untuk Yudes di tahun itu, tahun ini. Dan secara spesifiknya memang gue udah bagi ke beberapa bab yang nanti gue bakal jelasin uh, secara urutan gitu. Mungkin yang pertama itu kehidupan pribadi gue bahwa Yudes di tahun 2023 itu kehilangan semangat hidup. Kalau bahasa eksistensialismenya itu ya krisis eksistensialisme sih sebenarnya. Kayak entah kenapa apa yang lu lu punya atau apa yang lu udah pegang gitu prinsip lu di tahun-tahun sebelumnya malah menghilang dan itu juga kayak menjelaskan juga bahwa beberapa target di tahun 2023 itu yang ada di video 2022 atau di untuk ide 2023 itu nggak ada yang benar-benar apa ya nggak ada yang benar-benar cocok semua gitu jadi kayak nggak ada yang tercapai semua semuanya nggak hampir semua sih karena beberapa ada yang dapat cuman kayak kurang gitu. Dan ya itu pun juga terjadi karena ada distraksi kehidupan juga. Jadi kayak memang gue menyadari bahwa gue di tahun-tahun ini memang kebanyakan ya, sering banget kena distraksi gitu dari luar gitu, dari eksternal, mungkin dari teman, dari keluarga, atau mungkin dari ya keadaan yang lain gitu. Ya faktor eksternal yang lain gitu. Jadi yang membuat gue nggak begitu berkembang banget gitu. Terus juga memang di tahun ini gue gue bener-bener apa ya sebenarnya ya tahun ini emang eh, mulai inilah mulai kayak ancur-ancuran. Cuman di bulan ini, di bulan Desember itu udah mulai apa ya, udah mulai mereda dan mungkin gue yang sekarang atau gue di bulan ini lebih tepatnya itu lebih apa ya, lebih tenang, lebih ingin berdamai aja dengan kehidupan. Jadi kayak ya udah gitu. Terus juga kayak kehidupan pribadi gue sendiri juga ya mulai membaik juga semenjak ya kayak lu lebih sering kayak pergi keluar gitu. Memang di tahun lalu lu cuma ikut acara kayak Indocomtek, tapi ya mungkin tahun sekarang nggak ikut karena ya masih nanti bakal jelasin lagi. Tapi ya syukurnya lu ikut acara di Jepangan kayak Komiforo 16 di JUI yang ke-29 dan Komiforo 17. Itu jadi suatu hal yang bisa dibilang itu yang lu pengen gitu mengingat lu sendiri wibu tapi ya kayak no lab banget sih cuma nggak bisa bilang bukan no lab gitu ya no lab gitu cuman no labnya pun juga bukan karena lu lu mau gitu jadi kayak kayak no labnya pun juga karena masalah masalah yang terjadi gitu jadi ya ya ikut acara di Jepang itu juga sebuah sebuah pencapaian yang baik juga gitu buat diri lo gitu. Setidaknya kehidupan pribadi lo itu lebih lebih berartinya lebih ada warnanya gitu. Itu juga kalau misalkan untuk pendidikan
ini memang pendidikan ini memang sempat jadi suatu permasalahan juga di Yudes tahun 2023 karena memang sempat terhalang karena keuangan, namun dapat diselesaikan. Jadi kenapa sih kenapa gue ngomongin poin ini karena ini terjadi di semester semester 5 di mana bapak lo itu belum bayar UKT atau uang, gue lupa lagi UKT sih kapan, nanti mungkin di ini aja. Terus ya karena UKT gua nggak di karena nggak bayar dan itu sampai 3 bulan, gua hampir dianggap cuti dan kena denda. Tapi akhirnya gua urus juga. Sebenarnya harusnya orang tua gue yang ngurus, cuman karena ya baik lagi pihak pihak kampus bilang harusnya anaknya yang ngurus, ya udah gitu gue yang ngurus gitu. Terus juga di semester 4 kita mungkin mundur lagi, semester 4 mulai ada kesadaran untuk meningkatkan diri karena memang mengingat di semester 3 itu gue harus ngulang satu matkul yaitu DDIPB atau Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Budaya. Itu karena gue nggak ngerjain UAS. Tapi syukurnya di semester 5 ini gue berhasil menuntaskan mata kuliah yang harus diulang itu, dan gue nggak harus ngulang lagi. Gue nggak harus ngulang itu lagi. Terus juga sempat juga mengalami semangat dalam belajar juga karena memang ya lu tahu sendiri Yudas itu bukan bukan anak SMA IPS atau IPA gitu. Bukan anak SMA ya, bukan anak SMA yang emang udah diajarin teori-teorinya itu. Yudas ini emang anak SMK yang memang diajarin prakteknya. Jadi emang agak susah untuk belajar gitu. Tapi ya baik lagi ke poin ketiga kayaknya, poin ketiga ketiga. Gue lupa gitu apa tuh. Poin-poin setelah itu poin kedua itu Yudes itu udah mulai punya ada kesadaran untuk mengembangkan dirinya gitu. Walaupun memang sempat kehilangan semangat gitu. Terus juga pencapaian di sektor pendidikannya Yudes ini sendiri juga akhirnya gue nggak tahu sih, tapi gue udah kepikiran untuk bikin eh, proposal tugas akhir, dan mungkin sekarang lagi dinilai. Gue nggak tahu apakah nanti harus ngulang lagi atau gimana. Cuman udah ada kepikiran dan sudah di submit gitu untuk calon proposalnya gitu. Masa dia dalam tanda kutip menyelesaikan pengerjaan calon proposal tugas akhir. Terus juga sempat dipercaya juga sama salah satunya dosen filsafat seni, yaitu Ika Putri Widianti. Gue lupa lagi nama dosennya. Sorry, sorry ya, Mbak gitu. Atau Mbak Upi di matkul filsafat seni karena pas presentasi kelompok gua itu ngebahas game gitu. Apa tuh game sebagai seni gitu. Itu sebenarnya kayak dosen gua atau Mbak Upi itu memang sempat ada omongan kan kayak sempat bilang ke gua kayak Res, nanti nanti apa ya? Minggu depan kita ngomong-ngomong yuk soal itu. Kayak, oh iya Mbak, nanti saya juga ajak anak-anak soalnya anak-anak lebih ngerti gitu. Saya cuman ya bagian pengumpul datanya doang. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya itu jujur kayak saat itu gue bener-bener apa ya merasa bahwa itu ternyata bener-bener ini banget, itu bener-bener bikin gue seneng banget saat itu. Terus juga untuk sektor pekerjaan memang sebenarnya ini ini penurunan banget di mana di tahun sebelumnya itu kan Yudes tahun 2022 itu rajin. Tapi Yudes 2023 itu nggak rajin. Karena bisa dibilang mendapatkan pekerjaan yang baik, nah, namun eksekusinya kurang. Baik lagi karena beberapa organisasi yang gue ikutin itu kan beberapa ada yang gua ambil BPH kan, gue ambil BPH, ambil posisi BPH di beberapa organisasi, dan bisa dibilang kayak kurang begitu bagus juga karena memang pertama masalah masalah anggota gitu. Terus juga harus keluar dari himpunan. Gue nggak mau nyebut himpunan apa karena nggak enak juga. Karena masalah internal dan eksternal. Jadi internal sendiri kayak dari beberapa orang juga. Jadi dari kekecewaan gue juga sama internal, sama
masalah eksternal yang nanti gue bakal ya masalah itu adalah keuangan itu sendiri gitu. Itu juga kayak kayak beberapa organisasi kayak WMS, jujur kayak itu gue dapat pengalaman yang berkesan banget karena gue dapat insight sebagai sebagai media, gue lupa namanya media kayak inilah kayak PR gitu atau media gitu buat UMS gitu. Ya turun ke lapangan, sebenarnya nggak turun lapangan sih, turun ke tag gitu, dokumentasi, desain, itu justru sangat berkesan banget. Terus juga untuk di USC sendiri sebenarnya berkesan juga, cuman karena ada masalah eksternal juga yang membuat gua emang bukan kurang akrab sih, kayak ya memang kurang akrab sama beberapa internalnya gitu. Tapi internalnya juga baik sama gua gitu. Jadi kayak oh iya gitu. Gue jadi nggak enak juga sebenarnya sama anak-anak WSC gitu. WSC itu apa? Dan WMS itu apa? WMS itu UI Motorsport, WSC itu UI Esports Club. Terus juga untuk Sinem sama Siku itu gue dapat beberapa project juga. Salah satunya film gua tuh di Siku FIBU itu gue dapat apa ya? Gue dapat job sebagai editor. Gue lupa editor apa gitu, online atau offline gitu. Dalam salah satu filmnya mereka yaitu Y, judulnya Y, iya. Dan untuk Sinem gue dapat job juga sebagai editor. Sebenarnya lebih ke kepala kepala bukan kepala sih itu. Iya, kepala sih. Kepala post production. Gua dapat ya jadi head of head ya, head of post production division di di salah satu filmnya sinematografi UI yang berjudul Dua Soda, bukan Dua Soda, Koma ya, nama filmnya itu Koma. Itu sangat bersyukur banget emang bu kayak dari Siku dan dari Sinem itu sangat membantu gue juga gitu, dan gue juga punya insight juga gitu, dan bahkan gue gue bahkan memberikan kayak grant apa ya, memberikan sebuah jaminan atau memberikan kayak usaha gue kalau misalkan mereka membutuhkan apa ya, eh, editor gitu atau mungkin ya mengurusi mengurusi post production, gue mungkin bisa bisa turun gitu, membantu gitu. Mengingat ya gue punya pengalaman juga di sana gitu. Walaupun cuma 2 film doang, tapi ya setidaknya gue mengetahui apa yang harus gue benahi misalnya itu. Terus juga untuk ya ini jujur pekerjaan emang banyak banget. Untuk kepanitiaan kayak Olimbut itu gue sangat ini banget, sangat apresiasi, sangat mengapresiasi juga untuk Olimbut sendiri. Walaupun memang di saat itu gue nggak ikut sebagai player dalam himpunan gua, yang itu sebenarnya jadi masalah juga nanti di poinnya HMP. Tapi di Olimboard FIB 2023 ini gua masuk ke kepanitiaannya, kepanitiaan cabang lomba Valorant, dan menjadi salah satu caster juga untuk semifinal, bronze match sama grand final gitu. Walaupun ya memang gue melihat himpunan gua kalah, tapi ya sudah lah gitu, gue nggak terus ini banget lah. Tapi itu benar-benar gue benar-benar punya insight terhadap e-sport itu sendiri gitu, walaupun memang gue pengennya jadi playernya bukan jadi casternya sendiri, tapi ya ya udah gitu, itu mungkin jadi job sambilan aja gitu, sampingan aja gitu. Terus juga ini mungkin agak ini ada ininya, ini lebih ke minusnya sih. Gue juga sebenarnya tuh gue sempat mengajukan gue sebagai mentor di ospek jurusan gue, cuman dari pihak internal memutuskan untuk tidak menjadikan gue sebagai mentor gitu. Ini memang gue udah ngomongin juga ke beberapa teman-teman gue di farewell party kemarin, dan gue sendiri lebih ke ya udah gitu. Gue emang di saat itu emang kesel banget karena gue udah nggak dijadiin mentor, dimasukin ke panitia inti sebagai publikasi dan dokumentasi, tapi nggak dipakai juga. Terus ya jadi FOA, jadi operator, nggak dipakai juga, malah nggak jadi. Terus ya akhirnya cuma untung-untung, dan akhirnya gue cabut, yang membuat ya gue sendiri jadi kesel gitu. Terus juga secara ini
ini lebih ke gambaran besarnya sih untuk bekerja, untuk sektor pekerjaan karena gue udah kehilangan semangat untuk bekerja sebagai pekerja kreatif untuk urusan pekerjaan. Jadi apakah gue masih bisa ngedesain? Bisa. Apakah gue masih bisa ngedit? Bisa. Tapi apakah gue pengen apa tuh? Apakah gue pengen kerja di desain atau mungkin editor? Enggak. Kenapa? Gue udah nggak suka yang kayak gitu. Gue udah punya trauma juga dan gue ya apa yang gue desain yang gue pakai itu ya dari desain gue sendiri jadi bukan bukan untuk orang tapi untuk gue sendiri gitu. Cuman kalau untuk kayak film itu emang gue eh, emang memberikan jasa jasa gue lah untuk mereka gitu karena gue sendiri emang suka gitu dan lagi emang maksudnya bedanya dengan kayak editor itu kan kalau editor kan kayak bisa bisa jadi untuk daily gitu. Sedangkan kalau film itu ya memang lebih ke proyekan gitu. Jadi satu project itu bisa ngerjain sampai 6 bulan, tapi setidaknya hasilnya bisa hasilnya itu bisa bisa dikenang banget gitu. Terus juga untuk hubungan dan relasi ya eh kurang begitu bagus juga, tapi ya emang ya sempat mengalami perserisan juga dengan teman dan melakukan perang dingin. Maksudnya apa? Jadi kayak ya tebar-tebar gosip, tebar-tebar berita buruk juga ke temen ya ke beberapa teman-teman gua gitu. Jadi kayak kayak oh ini ngeselin, oh ini apa gitu. Itu juga sempat kehilangan kepercayaan juga dari teman-teman gua dan dari orang tua gue juga dan keluarga gitu. Memang ini lebih ke ini aja sih kayak beberapa orang tuh kayak mulai nggak percaya sama gua kayak gua kayak aneh apalah gitu yang sebenarnya kayak ya udah gitu. Terus juga penyelesaian buat perselisihan itu akhirnya berhasil. Gua omongin juga di acara angkatan yaitu Farewell Party yang memang gue jelasin di 20 di, di tanggal 28 itu dan ya beberapa masalah kira kelar dan gue akhirnya memaafkan itu juga jadi ya udah gitu. Terus juga ini memang lanjutan juga sebenarnya tapi di sini gue masukin memutuskan untuk mengurung niat gue untuk menyatakan suka terhadap seseorang yang gue suka gitu. Gue nggak menyebut siapa orangnya, tapi intinya gue mengurung niat tersebut karena tidak mau merusak kebahagiaannya. Maksudnya apa? Gue gak, gak mau dia, gak mau dia gak bahagia karena gue. Karena gue juga ngeliat dia juga dari kejauhan dan dia tuh udah bahagia sama temen-temennya. Iya, ya sama teman-teman kuliahnya dia, sama teman-teman mainnya dia gitu. Jadi gue nggak mau kebahagiaan dia itu gue ambil gitu. Dengan ya gue ngomong kayak suka sama dia gitu. Mungkin akan me- merusak suasana hatinya dia gitu. Toh juga dia udah bahagia gitu. Gue nggak perlu harus masuk juga. Dan di sini kembali mendapatkan lingkungan komunitas gitu. Seperti terus juga maksudnya di sini tuh kayak Discord gitu, gue udah mulai nyentuh Discord lagi gitu. Menurut gua Discord itu tetap baik gitu, asalkan jangan terlalu sering dipakai juga dan tidak disalahgunakan gitu. Kayak beberapa komunitas Discord yang gue ikutin tuh kayak salah satunya, sebenarnya itu lebih ke komunitas VTuber yaitu Livium. Itu kayak gue emang nggak terlalu nimbrung di Discordnya, tapi kayak gue sempat kayak ketemu sama orang-orang yang juga di apa ya di real nya juga gitu dan emang mereka emang orang yang baik-baik semua gitu. Salah satunya yang bener-bener berkesan banget itu pas di CF17 kemarin yang gue bisa bilang kayak gue bertemu dengan orang-orang kan yang bener-bener baik banget. Gue jujur takut banget ngeliat mereka ketemu mereka tapi mereka ternyata ramah banget gitu. Dan sempat ngajakin gue main juga di saat itu. Itu yang bener-bener gue kayak apa ya merasa bahwa ternyata emang seru juga gitu untuk ikut komunitas. Terus ini masuk ke keuangan. Ini sebenarnya agak anjlok banget karena keuangan sendiri itu mengalami bencana keuangan terparah. Salah satunya itu masalah UKT tadi. Kenapa? Gara-gara UKT itu nyebar, itu nyebar semua. Terus juga memang udah ada udah punya usutnya sendiri. Itu yang membuat gue harus pindah kosan
dari kosan gue yang apa ya, dari kosan gue yang sebelumnya itu yang end to house ke salah satu kosan temen gue yang namanya Pondok Aida, gak usah dicari gitu. Itu jujur harganya lebih murah, ya dari 9,5 ke 600.000 sebenarnya bisa. Memang nggak ada AC sih, dan wifi-nya juga harus bagi-bagi juga, beda dengan kosan gua sebelumnya. Cuman ini lebih luas aja. Lu bisa lihat nih kamar gua, itu bagus sekali. Ini walaupun ini memang agak berantakan, cuman ini gua udah nggak berantakan sih, udah bersih-bersih lagi. Terus juga di kuartal keempat di tahun 2003 ini juga gue bisa ngatur keuangan dan dapat membeli barang-barang yang bisa ingin dibeli dan dibutuhkan. Ya salah satu kayak beberapa kayak poster-poster, kayak stiker gitu, kayak bahkan minyak wangi gitu. Gue beli minyak wangi juga gitu. Dan bahkan gue juga bisa kayak udah mengerti kayak sistem, bukan sistem ya, kayak kayak apa yang harus gue beli gitu buat dimakan gitu. Jadi kayak gak perlu harus keluar lagi gitu. Gitu. Terus juga buat YouTube, ini sebenarnya YouTube emang ada penurunan juga karena emang gue jarang banget nyentuh YouTube, dan di tahun ini juga gue memutuskan untuk tidak membuat konten Toku lagi karena sudah kehilangan minat dalam pengerjaannya. Maksudnya kalau misalkan suka Tokusatsu, gue tetap suka Tokusatsu. Cuman gue nggak mau bikin kontennya lagi karena itu bener-bener apa ya, jadi beban pikiran aja gitu. Dan lagi juga awalnya emang gue kontennya adalah konten konten gaming gitu. Makanya gue mengubah kembali konten channel gue yang awalnya Tokusatsu menjadi gaming, terutama Valorant. Karena emang gue bener-bener fokus, pengen banget fokus di Valorant itu sendiri. Terus juga di tahun ini gue lebih sering free talk, makanya gue bisa lihat kayak gue kayak bikin live memang agak sepi banget, cuman itu juga nggak cuman sebagai free talk gue juga, tapi sebagai journaling gue gitu, video journaling gue itu sendiri. Walaupun emang nggak ada gamingnya, tapi emang gue akan mengusahakan itu nanti. Terus juga persona YouTube yang awalnya periang menjadi lebih tenang. Jadi kayak mungkin emang ini sih ya, gue ngerasa gue lebih ini aja, kayak lebih tenang, kayak lebih lebih mellow gitu ketimbang ya tahun-tahun sebelumnya. Emang gue lebih aktif, lebih berapi-api gitu, mungkin karena ya karena kehidupan itu sendiri sih. Jadi kayak gue tuh di YouTube jadi kayak lebih tenang gitu, walaupun nanti main bakal bakal itu lagi sih, bakal baik lagi sih nanti. Terus juga ya mungkin untuk rekapan udah kelar, dan gue mungkin akan mencatat juga apa yang isu apa yang sangat penting banget di tahun 2023. Itu pertama, terlalu mendapatkan distraksi sehingga kurang melihat diri sendiri. Yaitu itu ada di poin kehidupan kehidupan pribadi. Mungkin itu yang harus benar-benar pribadi banget gitu. Terus juga kehilangan semangat untuk bekerja sebagai pekerja kreatif, itu ada di poin pekerjaan. Terus keuangan yang tidak terkontrol, baik secara pemasukan maupun pengeluaran. Kalau untuk secara pemasukan sendiri memang gue nggak bisa protes juga karena yang ngasih bapak gue. Tapi untuk pengeluaran harusnya lu bisa berkontrol sendiri gitu. Itu ada di poin keuangan. Terus kehilangan semangat belajar itu ada di poin eh, pendidikan. Takut sendirian itu sebenarnya masuk masuk juga di relasi, dan YouTube gak ada progres. Itu ada di poin YouTube. Jadi itu unsur penting yang terjadi di tahun 2003. Terus apa sih yang harus dibenahi uh, di tahun 2024? Yaitu cintai diri sendiri, jelas, karena ya lu udah apa ya, karena lu mengurungkan niat untuk mengurungkan diri, kayak lebih kayak ya udah gitu, melepaskan niat itu gitu. Dengan lu pengen cintai diri sendiri itu udah sangat bagus banget. Ya pertahankan aja untuk cintai diri sendiri, walaupun memang baik lagi juga lu juga harus membantu orang-orang juga nanti. Terus juga mulai counter keuangan karena itu sangat penting. Mungkin kayak ada beberapa pengeluarannya yang memang dibutuhkan banget gitu, terutama memang nanti bakal bakal ini sih bakal ada apa yang harus dicapai nanti gitu. Terus juga mulai rajin main Valorant supaya bisa masuk di skena e-sport. Ini jujur serius, kenapa? Karena gue emang pengen banget masuk ke skena e-sport, makanya rajin-rajin main Valorant, dan mungkin gue juga bakal masuk sekolah e-sport juga nanti, ya dengan biaya gue sendiri gitu, yang bakal gue kumpulin gitu. Terus
Apa sih yang harus dicapai? Ini beda dengan pembenahan. Kalau pembenahan itu apa yang harus dibenahi. Kalau apa yang harus dicapai itu ya apa yang harus dicapai gitu. Apa yang harus dicapai di 2024 yaitu pertama masuk skena e-sport, nggak perlu pro, tapi ya same ya amatir atau mungkin semi pro itu yang penting skena e-sport apa tuh lu bisa masuk ke salah satu tim e-sport juga gitu. Ya lu masuk sekolah e-sport juga nggak masalah. Itu mungkin bakal jadi lu bakal masuk lewat akademi juga gitu. Terus setelah itu dapat ISMA. Jadi ISMA itu apa? ISMA itu sejenis student exchange juga, student exchange gitu ke luar negeri juga. Dan mungkin beberapa universitas yang lu pengen ambil gitu untuk student exchange atau ISMA ini, kalau nggak di Leuven, KV Leuven atau di gue lupa satu lagi di mana gitu. Kayak di Auckland atau ya Auckland, University of Auckland. Dan ya itu kenapa lu ambil itu? Karena lu pengen ambil eh, pemahaman soal media. Kalau untuk di Leuven Belgia itu lebih ke ngomongin soal filsafat teknologi sendiri. Karena lu juga tugas akhirnya bakal ngomongin soal filsafat teknologi khususnya Luciano Floridi. Terus kalau dapat ISMA ya kalau bisa lulus semester 7. Karena ISMA sendiri memang di diselenggarakannya itu di semester 7. Jadi kalau misalkan gue nggak dapat, ya gue harusnya lulus di saat itu. Terus untuk YouTube sendiri, ya rajin-rajin bikin konten sama live stream. Jelas. Karena itu yang gue harus ngomongin setiap tahunnya. So, kesimpulannya, tahun ini bisa dibilang tahun yang sangat ancur-ancuran. Tapi di akhir-akhir mulai mulai ada perubahan juga dan tahun depan bakal bakal harus dibenahi juga, bakal harus dibenahi beberapa kekurangan yang lu milikin gitu. Jadi ya tetap semangat, jangan menyerah dan ya itu dan tetap hidup gitu. So, thank you yang udah ngikutin uh, untuk video untuk durasi tahun 2024. Ini mungkin nggak akan ada apa ya, nggak akan ada cut-to-cut-nya karena gue jujur kayak rada males banget dan mungkin bakal upload kayak gini aja gitu. Mungkin cut-to-cut-nya kayak bagian awalnya aja deh karena tadi gue juga sempat ngulang berkali-kali gitu. Cuman ya udah gitu. Ya, sekian dari gue. Selamat tahun baru 2024. Semoga apa yang kalian inginkan itu terwujud dan resolusi yang pengen kalian wujudin itu bisa tercapai. Gua Revan, Rival Desta. Sampai jumpa di tahun 2024. Bye.